Menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah, sampailah Hanif sekeluarga di sebuah rumah tua, tak lebih besar dari rumah miliknya, rumah milik Mas Edi. Di sana Hanif melihat kerumunan bapak-bapak sedang berkumpul, mempersiapkan pemakaman. Terdengar riuk peluk batang bambu dipukul. Entah hanya perasaan Hanif kecil saja atau memang semua orang di sini sedang memandang mereka dengan sorot mata sinis. Bapak berjalan di depan. Ia menuju ke pintu rumah di mana di teras terlihat tengah berkumpul perempuan. Mereka sedang duduk di teras dengan suara isak tangis kecil. Seorang perempuan muda menangis dan menarik perhatian Hanif sekeluarga. Usianya berkisar 20-an, masih sepantaran dengan Mas Edi. Begitu ia sadar dan melihat kedatangan Hanif sekeluarga, sorot matanya berubah ada kemarahan, kebencian yang semuanya campur aduk. Ia berdiri sebelum berlari seakan mau menerjang tubuh bapak bila saja tidak direngkuh oleh tangan kurus seorang wanita tua berambut panjang. Wanita tua itu memekik meminta perempuan itu berhenti. Suaranya berat, dengan wajah keriput serta rambut putih beruban ia memandang bapak. Wanita tua itu adalah ibunda dari Mas Edi. Sedangkan perempuan muda itu adalah calon istri Mas Edi bila saja anak itu tak menemui ajalnya lebih dulu. Ibu Mas Edi mengajak Hanif sekeluarga untuk bicara di dapur. Katanya ada yang mau dibicarakan. Wajahnya terlihat serius. Hanif dan Isti duduk di pangkuan ibu. Tak jauh dari tempatnya bapak duduk sedang menatap ibunda Mas Edi yang seperti sedang melamun menerawang jauh. Lama mereka hanya saling diam. Tiba-tiba ibunda Mas Edi membentaknya. "Wes suwi ra ono wong sing sanggup poso surup." Ibunda Mas Edi lalu bertanya, suaranya terdengar putus asa. "Saiki ceritokno, opo ono sing gurung tak eruhi soal Edi? Iki amanah." Hanif bisa melihat perubahan di wajah bapak. Ia melihat ke arah ibu yang mungkin sebenarnya melihat ke arah Hanif dan Isti. Lalu setelah mengangguk sendiri, bapak membisikkan sesuatu kepada ibunda Mas Edi. Persis seperti apa yang bapak lakukan kepada Mas Edi. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh bapak, Hanif tak pernah tahu. Seakan-akan hal ini tak boleh diketahui oleh sembarang orang. Lantas apakah anak sendiri belum cukup pantas untuk tahu? Entahlah, waktu itu bapak pasti punya alasan sendiri kenapa ia memilih menyembunyikannya. Setelah berbicara satu sama lain, kali ini suara ibunda Mas Edi terdengar lebih pelan. Beliau lalu mengajak bapak masuk ke rumah. Ia memegang tangan Hanif dan Isti kuat-kuat, terutama ketika di ruang tengah yang tak terlalu besar itu. Terbujur seorang yang ditutupi oleh kain jarik. Hanya bapak yang ada di ruang tengah bersama dengan ibunda Mas Hanif. Dari pintu dapur itu Hanif memandang saat kain jari itu dibuka oleh bapak. Wajahnya seketika pucat dan beberapa kali ia membuang muka. Sepertinya wajah Mas Edi tak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Matahari sudah lewat di ambang batas tengah. Rombongan yang mengantarkan Mas Edi ke tempat peristirahatan terakhirnya baru saja selesai menunaikan tugasnya. Sebelum bapak pergi pamit, ibunda Mas Edi mengatakan, "Tak warahno sik, Edi pasti duwe alasan nulung kowe. Engko tak kabari yo." Bapak beserta keluarga lalu pergi. Ada getir yang harus mereka bawa, terutama saat melihat pintu rumah tempat Mas Edi menggedor-gedor di malam itu. Azan maghrib terdengar berkumandang. Saat bapak mengunci pintu kamar, Pak D dengan gembok berukuran kepalan tangan beserta rantai usang berkarat. Aneh, pikir Hanif saat melihatnya.
apa yang sebenarnya Bapak sedang lakukan di kamar itu. Tak lama Bapak pergi berpamitan kepada Ibu, ia akan menghadiri 7 hari kematian Mas Edi yang dimulai malam ini selepas maghrib. Ibu mengangguk. Suara motor Bapak terlihat menyelusuri jalan setapak setelah keluar dari pagar, sebelum menghilang dari pemandangan. Di saat Ibu sedang duduk dan melihat Isti, serta Isti mulai merapikan buku-buku sekolahnya di meja kecil, tiba-tiba Ibu teringat bahwa malam ini ia harus menghadiri rumah Bu Minah, tetangganya. Ia menatap Hanif lalu memintanya untuk menjaga rumah sebentar, sementara Ibu pergi bersama Isti. Hanif mengangguk, lalu melihat Ibu berjalan keluar kamar sebelum menutup pintu. Suara langkahnya terdengar mengambang sebelum perlahan mulai lenyap. Hanif kembali menutup buku di hadapannya seorang diri. Di dalam kamar, Ibu tak terdengar suara apapun kecuali goresan pensil di atas kertas. Namun suara kecepak saat seseorang melangkah di atas lantai ubin mulai terdengar. Cara berjalan persis seperti saat Ibu berjalan. Semakin lama, semakin terdengar jelas. Hanif berhenti sebentar. Matanya menatap ke arah pintu yang tertutup, menunggu langkah kaki itu yang mungkin sebentar lagi tiba di depan pintu. Ibu pasti sudah kembali. Namun anehnya saat langkah kaki itu seharusnya sudah tiba di sana, tak ada seorang pun yang membukanya. Di dalam adat Jawa ada sebuah larangan mendasar kenapa rumah tak boleh memiliki lorong lurus dari arah ruang tengah ke arah dapur. Karena tidak ada yang tahu apa saja yang bisa serta-merta melewatinya. Hanif merasa siapapun yang baru saja terdengar berjalan di lorong rumah ini, saat ini sedang berhenti tepat di depan pintu. Hening. Hanif merasa kamar ini terasa begitu hening, membuatnya tidak nyaman. Tapi Hanif merasa ada banyak sekali sesuatu yang sedang mengerubunginya. Hanya saja gadis kecil itu tidak tahu apa-apa, karena ia hanya terpaku pada satu pintu. Pelan-pelan gadis kecil ini mulai berjalan mendekatinya. Langkah kakinya ragu-ragu, namun tertutupi oleh rasa penasaran bahwa apa yang baru saja ia dengar adalah suara langkah kaki milik ibunya. Sesaat ia bisa merasakan bagian di tengkuknya meremang. Telapak tangannya terasa dingin. Tangannya terulur menyentuh handle pintu. Lama menariknya perlahan-lahan, tapi rupanya tak ada seorang pun yang berdiri di sana. Hanif berhenti sebentar, menunggu detak jantungnya yang berdebar kembali normal, sebelum suara dari panci jatuh terdengar dari arah dapur. Seketika Hanif langsung menoleh tepat ke lorong arah dapur. Sebelum Hanif tercekat karena tepat di depan wajahnya, di samping sisi pintu yang tak bisa dilihat, seorang nenek mengenakan kebaya dengan sewek. Ia membungkuk, atau lebih tepatnya memang bungkuk, sedang melihat Hanif. Beliau tersenyum, senyum yang sama seperti wanita tua kebanyakan tunjukkan. Dengan kulit keriput dan rambut panjang dibiarkan tergerai. Hanya saja Hanif tak bisa merasakan tubuhnya sesaat ketika melihatnya, sebelum perlahan-lahan pandangan matanya lenyap. Ia hanya ingat gigi si nenek tua memiliki satu taring. Bapak duduk di samping, sedangkan ibu berdiri menggendong Isti. Mereka semua sedang menatap dengan sorot wajah yang sama, khawatir. Tak lama setelahnya Bapak meraih segelas air dari meja, meminumkannya pada Hanif yang baru saja sadar. Belum juga bertanya, tiba-tiba ibu berbicara. "Duk, kowe laopo turun nang pawon ijen?" Hanif tak menjawab. Ia hanya terbayang-bayang wajah nenek tua itu seperti ingin berbicara dengan dirinya. Namun Hanif tak tahu setelahnya. Di berondong pertanyaan itu, Hanif seperti tak bisa menjawab. Bibirnya keluh, entah karena apa. Bapak akhirnya berkata biar Hanif istirahat saja dulu. Lelaki itu menggendong Hanif ke kamarnya.
Setelah meletakkan tubuh gadis kecil itu di atas kasur, bapak dan ibu pergi. Tak lama Isti adiknya bergabung bersamanya. Hanif hanya diam melihat ke langit rumah saat adiknya kemudian berkata, "Mbak, maksudnya opo? Kowe kok ngomong onok Mas Edi?" "Onok Mas Edi?" Hanif yang mendengar itu lalu duduk melihat ke arah adiknya. "Mbak ngomong ngono?" Isti mengangguk. "Enggak, mau iku. Mbak yang ngomong jere onok bude melebung gendong anake, riwa-riwi nang ngarep kamar." Isti yang menatap Hanif menggeleng. Siang selepas zuhur, Hanif baru saja menjajakan kaki masuk ke rumah saat melihat seseorang yang familiar tengah duduk di ruang tengah. Ia ditemani oleh bapak dan ibu. Saat melihat Hanif, bibirnya tersenyum tersungging. "Untuk apa ibu Mas Edi datang ke rumah ini?" "Masmu wes kebubluk jeru. Bojone gak segan nyiloki wong biasa. Tapi didelok dhisik yo. Nek ancene wis ngrutu jenengan budal." Hanif hanya mendengar sesaat ketika ia berjalan melewati mereka. Ia mengisyaratkan bahwa ibunda Mas Edi sedang melakukan sesuatu di rumah ini. Ada yang salah di sini. Hanif bisa mencium aroma bebauan yang sama sekali tidak menyenangkan. Tercium langu dan membuat Hanif terbatuk-batuk. Belum ia bertanya aroma apa yang ia cium, Hanif melihat sesuatu di meja kamar. Setempel besar dengan bebungaan dipayung dalam mangkok daun pisang. Di sekitarnya ada bangku tanah liat menggepulkan asap. Rupanya aroma itu berasal dari sana. Tak salah lagi, ini adalah kemenyan. Untuk apa seseorang meletakkan ini di tempat ini? Tak hanya itu, Hanif tertuju pada sesuatu di dalam lingkup tempe, tempat sebutir telur. Hanif berniat menyentuh telur yang berwarna putih. Namun bapak yang melihat itu segera menghentikannya. Bapak menjelaskan bahwa ini adalah karuh yang ditinggalkan oleh ibu Mas Edi. Saat Hanif meminta penjelasan lebih untuk apa benda seperti ini ada di sini, bapak hanya mengatakan bahwa hal ini untuk menghindari bala. Hanif tak percaya sebenarnya, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Menjelang sore, Hanif sekarang tahu tak hanya kamarnya saja, namun beberapa titik ternyata banyak sekali benda yang ditemukan, salah satunya di kamar mandi. Waktu malam akhirnya tiba. Seperti biasa, setelah belajar bersama ibu, Hanif dan Isti berniat untuk tidur. Belum beberapa menit, Hanif tertuju pada tempe yang terlihat seperti sesajen itu. Di dalam hatinya masih bertanya-tanya, untuk apa benda seperti ini? Tak lama Hanif menyadari Isti adiknya sudah terlelap nyenyak di dalam tidurnya. Hanif seorang diri berjaga di keheningan malam yang semakin lama semakin sunyi. Saat itulah Hanif mendengar lagi untuk kesekian kalinya. Di luar kamar terdengar suara ketika seseorang melintas. Hanif yakin bila bapak dan ibu tak akan melakukan hal itu. Lalu sejak kapan rumah ini terasa seperti ini? Seperti ada sesuatu yang ingin menunjukkan diri atau sekedar memberitahu akan sesuatu. Firasat Hanif sebenarnya tak enak, karena bila dipikirkan semua bermula setelah Pak D dan Bu D pergi dari rumah ini. Satu persatu kejadian ganjil seperti hilir mudik mengelilingi kediaman yang tak terlalu besar ini. Di atas tanah warisan turun-temurun, keluarga Hanif ini seperti ada sesuatu yang terusik dan akhirnya mulai mengusik Hanif sekeluarga. Hanif tak berusaha untuk mencari tahu. Ia memilih meringkuk di sudut kasur kapuk miliknya, membelakangi pintu berharap siapapun yang hilir mudik pergi dengan sendirinya. Lalu suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar. Gadis itu meringkuk semakin takut. Ia tak mau menoleh. Tak mau menoleh, nyatanya siapapun itu tak mau pergi. Ia justru mendekat.
karena suara langkah kakinya terdengar mengambang memenuhi seisi kamar. Hanif terus menekuk badannya, menenggelamkan wajah di sisi bantal. Lalu sentuhan di kulit kakinya terasa, bagai tersengat listrik. Gadis itu mengejang. Ia nyaris berteriak sebelum menoleh, menggerjap berusaha menangkap siapapun yang baru saja menyentuh kulit kakinya. Namun Hanif terhenyak sesaat, karena tak mendapati siapapun ada di kamar ini. Bagai tersengat listrik, gadis ini mengejang. Ia nyaris berteriak sebelum menoleh, menggerjap berusaha menangkap siapapun yang baru saja menyentuh kulit kakinya. Namun Hanif terhenyak sesaat karena tak mendapati siapapun ada di dalam kamar ini, kecuali dirinya dengan adiknya Isti. Terdiam membeku untuk sesaat, Hanif melihat ke sana kemari menyapu seluruh bagian kamar. Tak ada apapun di dalam sini kecuali pintu kamar yang sedikit terbuka. Di sampingnya bayangan asap dari kemenyan yang dibakar di atas meja terasa mulai mengganggu. Hanif ingin sekali menyingkirkan benda itu, sehingga tanpa sadar satu kakinya melangkah turun. Saat disitulah Hanif merasakan sesuatu di kakinya, sesuatu yang terasa dingin dan berkecipuk. Gadis kecil itu termenung mematung sebelum menoleh ke bawah. Awalnya hanya setetes yang terasa, semakin dilihat semakin membasahi di sisi ujung ranjang. Hanif yang merasa bingung mengikuti sejejak tetesan yang mengarah ke bawah ranjang. Gadis itu menunduk namun tak melihat apapun di sana kecuali gelap di bagian bawah ranjang. Sampai bau tak sedap mulai tercium. Saat itulah gadis itu menoleh ke belakang tempat di mana melihat dua kaki sejajar berdiri. Entah sejak kapan ia mengenakan celana hitam yang familiar. Hanif tak bicara, hanya diam mengikuti rasa penasarannya. Siapa pemilik dari kaki ini? Gadis itu mengadah. Tempat ia melihat seorang mengenakan jaket kulit biru tua bersimpuh darah dengan wajah hancur lebur. Hanya darah yang keluar dari sisi bagian yang membuat gadis itu syok luar biasa. Mas Edi datang lagi ke rumah ini. Hanif tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Ia hanya tahu bahwa ia ada di atas kasur kapuk miliknya, memegang bagian badannya dengan kedua tangan, menggigil ditemani ibu yang tak hentinya memeriksa kening. Saat itulah ibu Mas Edi datang, masuk mendekat ke arah Hanif. Wanita tua itu melakukan hal yang sama, menyentuh kening Hanif lalu berjalan pergi sebelum kembali dengan segelas air, meminta Hanif untuk meminumnya. Setelah baru ia menuju ke tempat tempeh itu berada, sambil sebutir telur itu lalu membawanya. Setelahnya baru ia menuju ke tempat tempeh itu berada, mengambil sebutir telur itu lalu membawanya mendekat ke tempat ibu berada. Di atas sebuah piring kosong, ibunda Mas Edi memecahkan telur tersebut, dan di sana ibu dan Hanif bisa melihat segumpal darah kental berwarna merah kehitaman keluar. Aromanya busuk seperti anak ayam yang gagal hidup. Ibu memalingkan wajah tak mau melihat hal ini. Mek gur kamar kosong iku ambek ing kene sing ana bangke kutuk iki. Saiki bojomu mbek anakmu percaya nek omah iki wis darurat. Ibunda Mas Edi mengatakan itu sembari melihat Hanif melotot. Ibu melangkah keluar setelah mengatakan akan membujuk bapak. Saat ibu sudah pergi, Hanif melihat dengan mata kepala sendiri. Ibunda Mas Edi menelan segumpal darah kental itu ke dalam mulut. Budemu apa ora seneng karo kowe, nak? Kene apa kok kowe sing terus ditekani? Keesokan paginya, bapak dan ibu bersiap pergi setelah meminjam mobil dari teman bapak untuk pergi ke suatu tempat di mana ibunda Mas Edi ikut. Sementara Hanif dan Isti melihat kepergian mobil dari balik jendela.
Bule yang dimintai tolong untuk menjaga Hanif tiba di rumah. Namun belum ada sehari kabar itu datang. Kabar bahwa mobil yang dikendarai bapak dan ibu tergilas dalam sebuah kecelakaan mobil dengan mobil. Hanya bapak yang selamat, namun hanya untuk beberapa jam saja sebelum menyusul yang lain. Saat itulah rumah duka Hanif kedatangan tamu. Pak D dan Bude datang berkunjung. Langit sudah berwarna kemerahan pertanda surup akan datang. Hanif duduk di meja belajar melihat Isti yang mengangguk gemetar. Mereka berdiri dari tempatnya lalu berjalan menuju tempat itu. Kamar bapak ibu sekarang adalah tempat mereka berkumpul untuk bersantap makan. Tak terasa 3 tahun sudah sejak kematian bapak dan ibu. Kini Hanif duduk di samping Isti, sementara tepat di hadapannya Bude yang sedang melihat mereka tersenyum seperti biasa. Di atas meja tersaji makanan yang berlimpah ruah. Hanya Pak D yang tak ada di sini. Semenjak kematian bapak ibu, Pak D menawarkan diri pada Bule untuk menawarkan diri sebagai wali dengan ganti menempati rumah ini. Hal yang sama sekali tak ditolak oleh Bule, karena ia tak tahu permasalahan yang terjadi antara bapak dan Pak D dulu. Ketidakhadiran Pak D di meja makan bukan sekali ini saja, namun setiap hari sejak beberapa tahun yang lalu. Hanif meletakkan sendok, ia selesai, lalu berjalan kembali ke kamar seorang diri sebelum berhenti di muka pintu. Hanif menoleh melihat pintu kamar Pak D. Melihat tak ada satupun orang di lorong, Hanif melangkah ke pintu kamar Pak D. Di sana ia menunduk, mengintip apakah dia masih melakukan hal yang sama. Rupanya Pak D masih melakukannya, menyantap makanan tanpa menggunakan kedua tangannya, dengan posisi tubuh telanjang. Hanif terdiam, ia sudah lama tahu hal ini. Salah satu bagian di mana semua ini dimulai. Awal dari salah satu ritual memulai dan menjalankan tradisi puasa surup yang dilakukan Pak D dan Bude selama ini. Surup iku iso gawa balak bencono. Hanif melihat Pak D di balik pintu yang terbuka. Ia mengatakan, "Pak D mulai yosinom. Pak D tidak bisa mati. Ada tanggungan yang belum selesai di dunia. Hal ini menyangkut antara saya, rumah ini, dan dosa bapak ibu saya kepada Bude." Malam itu jauh lebih dingin dari malam sebelumnya. Hal itu yang sudah Hanif rasakan sejak surup bersama dengan Isti adiknya. Tak beberapa lama saat dua kakak beradik itu melangkahkan kaki naik ke atas dipan tempat tidur, setelah merasa yakin sudah mengunci seluruh pintu dan jendela di dalam rumah, mereka bersiap-siap melepas penat untuk beristirahat di dalam kamar. Saat mendadak aroma anyir dari bebauan daging busuk tercium sekelebat lewat yang membuat Hanif dan Isti berpandang-pandangan. Dalam kesunyian yang menguji itu, tak lama tiba-tiba terdengar suara jendela seperti dibanting. Hanif dan Isti masih berpandangan dalam diam. Mereka merasa aneh dengan kejadian ini. Bagaimana mungkin jendela yang sudah jelas-jelas ia kunci rapat bisa terbuka lebar karena angin? Hanif melangkah turun, mendekat ke jendela sembari wajahnya melihat ke pemandangan yang ada di luar rumah. Gelap, tak ada siapapun di sana kecuali pohon pisang dan batang singkong. Sebelum pintu kamar yang ada di belakang mereka terbuka dengan sendirinya. Pelan, Hanif dan Isti sontak melihat ke arah pintu yang terbuka dengan sendirinya. Pelan-pelan sekali membuat kakak beradik itu seperti patung. Ketika mereka terjebak di dalam keheningan ruangan yang tiba-tiba anyep, Hanif melihat sosok hitam berjalan masuk ke kamar mereka. Hanif bergerak mendekati Isti adiknya, yang juga terpaku sama seperti dirinya. Ia langsung memeluknya, merasakan tubuhnya gemetar hebat saat sosok hitam itu perlahan-lahan menampakkan wujudnya.
Kulitnya kurus kering dengan perut sedikit buncit, garis wajah hingga batok kepalanya. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Pak D. Pak D mereka yang belum lama dikebumikan. Ia datang dengan wujud yang sama seperti saat terakhir mereka melihatnya. Pak D dengan kapas terpasang di hidung dan telinganya. Ia berjalan terlunta-lunta telanjang. Ia berkata sinom. Seperti merauk keluar dari tanah kuburan, Pak D datang menanggalkan kafan yang terpasang pada dirinya. Berujar dalam suara yang tak begitu jelas, berkata bahwa ia pulang. Ia rindu dengan keponakan-keponakannya. Pak D mulai sinom. Pak D mulai. Malam itu adalah malam tersinting. Saya duduk untuk meminum segelas air putih sembari mendengar beliau. Ada banyak pertanyaan di kepala saya. Mulai dari apakah yang datang benar-benar Pak D mereka, dan apa hubungannya dengan dosa orang tua yang sebelumnya disebut. Sekian untuk cerita hari ini. Untuk yang penasaran dan nunggu akhir ceritanya, jangan lupa ya pantengin part 3-nya. Oh iya, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan channel Miss Horror. Dukung terus channel kami. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa tombol loncengnya ya, yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.